Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Christinian Anggreni, NIM E1032201031, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A Rek B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional yang lain ke situasi yang lain yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan batas-batas pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang seringkali secara dimetrik bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya. Sumber-sumber perbedaan pendapat ini pun beraneka ragam, mulai dari perbedaan perspektif, epistemologik, ontologik pada tingkat filsafat, sampai kepada perbedaan penilaian atas pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri. Pada tingkat empirik, rentangan perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakikat nilai pembangunan yang harus dicapai, yaitu perbedaan persepsi tentang hakikat proses pembangunan itu sendiri, perbedaan pendapat tentang penahapan dan jalur pembangunan, perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antara bangsa di dalam proses pembangunan, dan perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Perbedaan pandangan tentang kepemilikan faktor produksi, perbedaan dalam strategi pembangunan, dan sebagainya. Pengertian pembangunan. Pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Bagi orang-orang tertentu, terminologi tersebut merupakan mitos bagi segala keterbelakangan. Bagi orang-orang lain, terminologi tersebut justru harus didimensikan. Ada 4 aliran, yaitu pertama, aliran klasik dan indikator sosial. Masa-masa setelah Perang Dunia Kedua ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah menjadi titik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi. Menjamin perbaikan tingkat hidup secara perbaikan terus-menerus. Tingkat hidup tersebut tercermin di dalam indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Secara nyata serta kumulatif, indikator ekonomi murni ini ternyata dirancang pula oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai indikator resmi badan tersebut dalam aturan waktu darsawasa pembangunan. Indikator pembangunan terutama sekali dinyatakan dalam angka pertumbuhan tahunan produk nasional bruto atau PNB sebesar 6%. Angka pertumbuhan per kapita PNB digunakan untuk mengatur ekonomi. Seberapa banyak barang dan jasa tersedia untuk dikonsumsi dan investasi bagi rata-rata penduduk. Indikator tersebut ternyata tidak memuaskan para ahli dan negarawan ketika ternyata pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar masyarakat. Lapisan terbawah. Yang kedua adalah aliran politik neoklasik. Reaksi pertama yang berdimensi global menjelawatah pada pendukung aliran ekonomi politik neoklasik yang banyak dijiwai pelopor-pelopor aliran ekonomi politik neoklasik. Dengan segala manifestasi itu pada invokasi masyarakat perkapitalis ke dalam sistem kapitalisme internasional. Proses tersebut digambarkan melalui 3 kontradiksi pada sistem kapitalisme itu. Pertama, eksploitasi surplus ekonomi oleh metropolis terhadap satelitnya dan surplus tersebut bagi pembangunan ekonomi metropolis itu sendiri. Yang kedua, sistem kapitalis ke dalam metropolitan. Sistem kapitalis ini justru karena keberlangsungan kontradiksi itu sendiri. Yang ketiga adalah aliran neoekonomi di balik angka-angka GNP. Datang dari mereka yang identik sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, namun
ada perubahan fundamental di dalam cara mereka memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu sendiri jika dibandingkan dengan ide indikator pendukung neoekonomi ini. Bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan, apa yang tengah terjadi dalam pengangguran, dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban di atas ketiga hal tersebut adalah penurunan secara substansial, maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut harus mengalami periode pembangunan. Yang keempat adalah aliran pembangunan berwajah manusiawi. Tuntutan mengenai perlunya keutamaan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema, meskipun variasi di antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain cukup tajam, namun kesemuaan memperjuangkan penghormatan terhadap martabat manusia, mengemukakan konsep keseimbangan multidimensional dalam kehidupan manusia dapat dijadikan kerangka untuk menilai hubungan antara manusia dan alat yang dipakai, keterbelakangan antara kekotoran, penyakit, kematian yang tidak perlu, dan keputusan seseorang tidak akan pernah mengerti keterbelakangan apabila baginya keterbelakangan hanya dipandang sebagai statistik merefleksikan akan pendapatan yang rendah, perumahan yang buruk, dan kematian yang dini, dan pengangguran. Yang kedua adalah paradigma dalam pembangunan. Bab 2 ini menjelaskan paradigma di dalam pembangunan. Orang sering berbicara tentang pembangunan. Mungkin pernyataan yang muncul adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan. Pembangunan sejak ekonomi pembangunan lahir, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Pada mulanya, upaya pembangunan negara sedang berkembang, diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer sering disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan negara NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merebes ke bawah. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatkan pendapatan nasional atau GNP per kapita real, dalam arti di dalam pertumbuhan per kapita nasional di dalam harga konstan setelah itu harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk. Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan seperti teori Arthur. Judul karya monumental Arthur, Pembangunan Ekonomi, dianggap merupakan kajian The Theory of Economic Growth. Ini mencerminkan munculnya teori pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi. Di negara manapun sepanjang dasawarsa, sementara pembangunan ekonomi diidentikan sebagai dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif baru, memusatkan perhatian pada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak LSP mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak diidentikan dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi setidaknya melampaui negara maju pada tahap awal pembangunan mereka. Memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, di perdesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Fakta ini pula agak memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan, tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandi real-time, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menung etnis, barangkali menarik untuk menelusuri ide dasar masing-masing paradigma tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua.